Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan eh, pembahasan kita dalam dalam topik yang masih berkenaan dengan trade war dari Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang ke-47 ini. Jadi, mengapa Donald Trump mengenakan tarif resiprokal kepada negara-negara yang dinilainya telah merugikan posisi perdagangan internasional Amerika Serikat? Ya, itu tidak lain karena realisasi dari janji kampanye seorang Donald Trump kepada para puternya, yaitu untuk mendorong produksi dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan. Ya. Nah, pendekatan yang digunakan oleh Trump untuk mengurangi defisit perdagangan dan mendorong produksi dalam negeri, ya, itu pendekatan yang dikenal dengan nama eh, kalau dari sisi mazhab ekonomi, sejumlah pakar mengatakan itu adalah neo-merkantilisme. Ya, dengan cara memberikan barrier yang sangat besar, yang sangat kuat, hambatan yang sangat besar kepada produk-produk, barang dan jasa dari negara-negara yang dinilai oleh Trump telah apa menyerugikan Amerika Serikat. Kriterianya perdagangan Amerika Serikat dengan negara tersebut mengalami trade defisit atau defisit perdagangan. Jadi negara itu mendapatkan surplus perdagangan, sedangkan Amerika Serikat mendapatkan defisit. Ya, nah negara-negara seperti itu akan dikenakan tarif dagang, tarif impor yang bersifat resiprokal. Ya, jadi kalau eh, apa berani melawan, artinya melakukan retaliasi, kalau Trump mengenakan tarif impor. Sebagai contoh Indonesia 32%, kalau Indonesia melawan, maka tarif impornya akan lebih ditinggikan lagi. Ya. Nah, ini yang digunakan oleh Trump. Nah, instrumen fiskal yang digunakan itu namanya adalah tarif, ya. Jadi eh, targetnya apa? Tadi agar mengurangi defisit perdagangan, kemudian dari sisi industri itu akan ditujukan untuk mengembalikan industri-industri manufaktur yang pabrik-pabriknya telah berlari keluar Amerika Serikat mau kembali ke Amerika Serikat, ya, atau bahasa 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 apa bahasa teknisnya reshoring, ya. Jadi ada offshoring, ada reshoring. Offshoring itu industri yang semula ada di dalam negeri, di dalam suatu negeri, di dalam suatu negara, ya, karena pertimbangan biaya produksi, kemudahan raw material, ya, dan pertimbangan-pertimbangan efisiensi lainnya, kemudian lebih memilih negara di luar negara itu untuk mendirikan pabriknya, ya. Ya, contohnya misalnya eh, apa otomotif Jepang lebih menilai lebih murah dia mendirikan pabrik otomotifnya di Indonesia, bukan di Jepang, karena pertimbangan pertimbangan biaya produksi yang lebih murah, ya, karena upah tenaga kerjanya di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan upah tenaga kerja yang harus mereka bayarkan untuk warga Jepang, ya. Begitu juga raw materialnya lebih lebih murah didapat di Indonesia misalnya, ya, dibandingkan bahan baku yang ada
negara mereka. Jadi pertimbangan ekonomi itu menyebabkan perusahaan-perusahaan besar dulu ya, punya pabrik di Amerika Serikat, kemudian memindahkan pabriknya ke negara-negara di luar Amerika Serikat. Nah, Trump menginginkan perusahaan-perusahaan itu kembali atau istilahnya reshoring ya, semula melakukan offshoring pindah ke negara di luar Amerika Serikat, pabrik-pabriknya sekarang dengan kebijakan Trump memberikan tarif impor yang tinggi kepada negara-negara lain menyebabkan tadi pabrik-pabrik yang ada di luar negeri itu akan reshoring kembali ke Amerika Serikat ya. Tapi walaupun demikian ternyata tidak bisa karena walau bagaimanapun pertimbangan pertimbangan efisiensi, pertimbangan keuntungan, pertimbangan biaya produksi ya itu walaupun apa eh, dikenakan tarif impor yang tinggi tetap tidak tidak menguntungkan pabrik-pabrik itu kembali ke Amerika Serikat ya. Nah, hal-hal yang seperti ini ternyata memang tidak tidak sesuai dengan skenario skenario Trump ya. Di satu sisi dampak terhadap konsumen dari kebijakan melakukan trade war ini bagi konsumen AS ya dirugikan karena konsumen Amerika Serikat, rakyat Amerika Serikat akan mendapat harga-harga yang lebih tinggi. Mereka harus mengeluarkan uang yang lebih banyak ya karena harga-harga menjadi lebih mahal ya untuk apa mereka dapatkan ya. Jadi bagi konsumen Amerika Serikat harga-harga menjadi menjadi lebih tinggi karena beban tarif impor yang dikenakan kepada produk-produk impor yang masuk ke Amerika Serikat. Nah, ternyata juga berdasarkan pengalaman periode sebelumnya, periode kekuasaan sebelum Trump sebelumnya, ketika ada yang melawan dari kebijakan ini, contohnya Cina, Cina itu melakukan balasan ya ke produk-produk yang sebelumnya bersumber dari Amerika Serikat, contohnya adalah misalnya produk pertanian, gandum, kemudian kedelai, ya, kemudian juga daging. Ini adalah komoditas pertanian dari Amerika Serikat yang diekspor ke Cina. Ketika terjadi trade war, Cina melakukan balasan, ya, melakukan pembalasan, melakukan retaliasi. Produk-produk Amerika Serikat juga dihambat masuk ke Cina. Jadi produk pertaniannya seperti eh, kedelai, jagung, daging itu dibuat barrier oleh Cina, tidak bisa masuk ke negaranya. Nah, ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan petani Amerika Serikat, ya, karena negara tujuan ekspor besar mereka sekarang menyetop ya komoditas pertanian masuk ke negara tersebut, yaitu dalam hal ini adalah Cina. Ya, kemudian ternyata penerapan dari apa kebijakan tarif impor ini di dalam negeri sendiri mengalami menimbulkan kekacauan logistik dan bea cukai. Karena dengan menerapkan kebijakan ini, semua barang yang masuk ke Amerika Serikat harus dikenakan tarif. Sebelum ada kebijakan ini, tidak semua. Jadi barang-barang yang nilainya atau harganya 800 dolar itu bebas, tidak dikenakan tarif. Lancar masuk ya. Jadi kalau ada warga negara Amerika Serikat membeli di platform apa e-commerce internasional, misalnya dia membeli di Amazon, membeli di apa Alibaba, suatu produk yang nilainya itu 800 dolar ke bawah, produk itu dari luar Amerika Serikat masuk ke Amerika Serikat tidak dikenakan tarif ya. Dan karena tidak dikenakan tarif, prosesnya menjadi lancar.
proses delivery-nya, proses pengirimannya menjadi lancar. Tetapi ketika kebijakan ini telah dikenakan oleh Trump, itu yang berapapun harga barang yang dibeli yang dari luar itu dikenakan tarif. Itu menimbulkan kekacauan kekacauan apa? Karena ketidaksiapan sistem bea cukai mereka untuk menghandle itu. Jadi banyak terjadi penumpukan barang ya, kemudian kemacetan apa distribusi barang di pelabuhan-pelabuhan udara, contohnya di John F. Kennedy ya. Kemudian begitu juga gangguan delivery di apa United States Post Service ya. Jadi semacam jasa pos Amerika Serikat. Nah, ini ini juga salah satu dampak yang dirasakan oleh warga negara Amerika Serikat ya. Nah, di samping juga dalam jangka panjang kebijakan Trump ini sesungguhnya berpotensi menurunkan produktivitas nasional Amerika Serikat ya. Oke, sekarang kita lihat bahwa teman-teman apa eh, kebijakan dari Trump ini sesungguhnya bisa di di counter ya, bahkan secara konseptual Trump itu kebijakan trade war yang dilakukan oleh Trump itu bisa dibuat dia kembali rujuk ya dengan tata kelola perdagangan internasional yang existing yang sudah ada saat ini. Ini tidak tidak berbuat semena-mena ya. Kalau merasa dirugikan ada proses arbitrasenya, proses eh, proses apa komplainnya melalui WTO misalnya ya. Tidak bisa eh, ketika merasa ada sesuatu dirugikan tiba-tiba melakukan pembalasan tanpa tanpa ada proses mekanisme yang disepakati oleh sistem perdagangan internasional yang sebenarnya Amerika Serikat sendiri yang menjadi negara inisiator, negara pelopor, ya, negara yang aktif menghadirkan tata kelola tersebut, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa yang dilakukan oleh Trump ini, permainan ini, ya, ada namanya tit for tat, ya, trade war. Jadi ketika suatu negara dikenakan tarif impor yang tinggi, misalnya Indonesia dikenakan tarif impor yang tinggi oleh Trump, maka dalam pandangan Indonesia bahwa dia berhadapan dengan negara besar, ya, tentu posisi yang yang visible adalah ya tidak bisa tit for tat, tidak bisa apa lu jual gua beli, nggak bisa, tidak bisa seperti itu karena kita kecil dia besar, begitu kan? Nah, pandangan seperti ini yang kemudian apa secara psikologis menguasai eh, pemikiran dari para pengambil kebijakan negara-negara mitra dagang dari Amerika Serikat. Dalam benak Trump seperti itu. Sehingga Trump yakin eh, akan memenangkan pertempuran ini. Karena ada 180 negara yang dikenakan tarif impor yang naik ya. Sebagian di antara mereka adalah resiprokal dengan kenaikan yang jauh lebih tinggi ya. Nah, tetapi Trump yakin bahwa negara-negara tersebut tidak tidak akan melakukan balasan balik, melakukan perlawanan begitu ya. Nah, keyakinan itu apa? Mengapa keyakinan itu timbul? Karena tadi kalau ini dalam permainan ya, ya negara-negara itu dibuat sedemikian rupa bahwa dia berhadapan tit for tat, satu-satu, duel begitu ya.
antara negara A misalnya dengan Amerika Serikat. Tentu negara A ya akan berpikir panjang kalau mau berhadapan apa face to face dengan Amerika Serikat. Pasti ya akan ujungnya yang paling visible adalah melakukan negosiasi, melakukan apa ya tunduk kepada keinginan Trump. Tapi sebenarnya ini bukan tit for tat antara satu negara dengan Amerika Serikat, tapi ini bisa menjadi hal yang berbeda, yaitu Amerika Serikat berhadapan dengan banyak negara, ya. Nah, inilah yang harus dihadirkan. Amerika Serikat berhadapan dengan banyak negara. Jadi kalau negara-negara mitra dagang Amerika hari ini ya melakukan dalam tanda kutip penolakan terhadap kebijakan Trump, bahkan ya, sepakat melakukan seperti Cina melakukan retaliasi, maka yang akan terjadi kebalikannya. Yang akan terjadi ya Amerika Serikat yang akan babak belur, ya. Mengapa? Kalau mitra dagang Amerika Serikat itu mayoritas melakukan retaliasi, melakukan pembalasan, ya, tarif impor yang tinggi dilakukan oleh Trump, dibalas barang Amerika Serikat juga masuk ke semua negara dikenakan hambatan, maka yang akan babak belur adalah Amerika Serikat, ya. Begitu menurut pandangan dari siapa? Slezak et al. 2025, ya, ketika mereka menulis pendapatnya di salah satu jurnal, ya, salah satu majalah ilmiah eh, pada awal April 2025, ya. Kalau itu terjadi, Amerika dikeroyok ya oleh beberapa negara, ya, bahkan semakin besar negara yang mengeroyoknya akan semakin baik dampaknya, maka Amerika Serikat akan mengalami resesi yang berat, ya, resesi yang berat. Sedangkan negara-negara yang apa mengeroyoknya itu hanya mengalami resesi yang ringan. Resesi berat itu eh, Amerika Serikat akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif -1,4%. Sedangkan negara-negara apa mitra dagang yang melakukan retaliasi hanya akan mengalami resesi 0,1 sampai 0,3%. Tetapi dampaknya resesi berat itu tadi itu yang akan dirasakan oleh para pemilih Trump, ya. Karena kan Trump melakukan kebijakan ini adalah sebagai bentuk implementasi janji politiknya kepada para pemilihnya, ya. Dan janji itu sekarang dia realisasikan, yaitu dengan menerapkan tarif impor yang tinggi kepada negara-negara yang mitra dagang Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ketika berdagang dengan mereka mengalami defisit, ya. Tujuannya tadi agar apa defisit perdagangan menjadi hilang, kemudian produksi Amerika Serikat meningkat, industrinya kemudian juga tumbuh dan berkembang dan menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya, sehingga kemudian memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, kepada pemilihnya. Jadi Trump melakukan ini adalah sebagai sebagai konsekuensi dari janji politiknya ketika pemilu, ya. Nah, yang bisa merubah kebijakan ini adalah rakyat Amerika, voter Amerika, ya, konstituennya Trump. Jadi ketika terjadi resesi berat yang dialami oleh Amerika Serikat, maka rakyatnya, pemilih-pemilih Trump
akan menyadari bahwa kebijakan Trump itu bukan mensejahterakan mereka, tapi merugikan mereka, menurunkan kesejahteraan mereka. Ya, trade war yang dilakukan Trump itu merugikan rakyat Amerika Serikat, merugikan voter pemilik suara Amerika Serikat yang dulu, yang kemarin ketika pemilu telah memilih Trump. Nah, ketika rakyatnya dirugikan, misalnya tadi para petani soya, para petani gandum, para petani kedelai, para peternak sapi dan hewan apa ternak lainnya tidak tidak bisa menjual produknya ke Cina misalnya karena ditutup, kemudian nanti tidak bisa juga menjual ke negara lain karena ditutup, ya, karena banyak negara yang melakukan retaliasi, maka mereka menyadari bahwa kebijakan presidennya adalah kebijakan yang salah, yang bisa kemudian eh, mereka melakukan melakukan protes, ya, melakukan penolakan terhadap kebijakan itu. Jadi kalau kita perhatikan sebagai ilustrasi, ya, sebagai komparasi, ketika perang Vietnam, ya, Presiden Richard Nixon tahun 1973 itu dipaksa untuk menghentikan, mendeklarasikan penghentian perang Vietnam itu karena tekanan dari rakyat Amerika Serikat. Ya, jutaan orang melakukan demo, turun ke jalan menolak eh, perang Vietnam itu, yang kemudian eh, menyebabkan Presiden Nixon, ya, mau tidak mau harus eh, menghentikan perang Vietnam itu. Nah, analog yang sama dengan trade war yang dilakukan Trump hari ini, ketika rakyat Amerika Serikat menyadari, merasakan langsung bahwa kebijakan presidennya yang melakukan trade war kepada sejumlah negara itu adalah ternyata tidak benar, tidak mensejahterakan mereka, tidak meningkatkan taraf hidup mereka, bahkan mempersulit mereka karena harga-harga menjadi lebih mahal, pengangguran terjadi, ya, kemudian kerugian terjadi karena produk-produk mereka terhalang dijual ke negara-negara lain. Mereka kemudian mengalami yang namanya resesi ekonomi di domestik Amerika karena kebijakan Presiden Trump, maka rakyatnya sendirilah yang akan meminta presidennya menghentikan trade war ini. Nah, hal ini hanya bisa terjadi kalau negara-negara mitra dagang Amerika Serikat, ya, tidak tunduk kepada keinginan Donald Trump. Ya, sekali lagi kita perlu sadari bahwa seperti yang saya katakan pada tayangan yang lain, Donald Trump itu bukan mainstream Amerika Serikat. Donald Trump itu adalah outlier. Donald Trump itu adalah fenomena pencilan dari Amerika Serikat. Ya, bahkan di awal April eh, apa ada 600-an ribu orang tercatat melakukan demo besar-besaran di seluruh negara, 50 negara bagian Amerika Serikat, ya, dari mulai kota-kota besar seperti Washington DC, Washington DC, Chicago, New York, ya, sampai daerah-daerah apa pedesaan melakukan demo penolakan terhadap kebijakan Presiden Trump, walaupun konteksnya tidak terkait dengan penerapan tarif impor yang tinggi, tapi kalau nanti tarif impor yang tinggi ini ternyata dirasakan benar merugikan rakyat Amerika Serikat, maka penolakan, akumulasi penolakan terhadap Presiden Trump ini akan menjadi lebih tinggi, sehingga itulah yang nanti memaksa Donald Trump kembali kepada aturan main perdagangan internasional dunia yang saat ini, ya, tidak melakukan tindakan yang
sepihak dan semena-mena. Nah, teman-teman, untuk konteks Indonesia sendiri, kita perlu mengingatkan bahwa eh, ketika Indonesia melakukan negosiasi dan salah satu bentuk negosiasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu adalah meningkatkan impor dari Amerika Serikat produk-produk pertanian seperti gandum, kedelai, kemudian meningkatkan impor bahan bakar minyak ya sebagai bentuk apa konsesi yang kita berikan kepada Amerika Serikat agar Indonesia tidak dikenakan tarif impor yang tinggi. Tapi kita jangan lupa bahwa Cina telah mendeklarasikan bahwa Cina tidak akan tinggal diam terhadap semua kesepakatan negara-negara dengan Amerika Serikat yang kesepakatan itu menyebabkan posisi ekonomi Cina dirugikan. Nah, saya pribadi menilai ketika Indonesia deal, belum deal ya, menyampaikan usulannya, proposalnya, Indonesia akan meningkatkan impor gandum, kedelai dari Amerika Serikat. Posisi itu merugikan Cina. Mengapa? Karena Cina dalam bentuk menghajar Trump, ya, melakukan retaliasi, Cina menstop masuknya gandum, kedelai, daging dari Amerika Serikat. Di stop oleh Cina. Ya tentunya kalau gandum dan daging itu kemudian ada yang menerima, negara lain yang menerima, berarti ya perang yang dilakukan Cina terhadap Amerika Serikat itu ya di apa? Di counter oleh kesepakatan negara tersebut. Nah, posisi yang seperti itu tentunya merugikan Cina dan Cina tentu tidak akan seperti yang telah dikatakan oleh pemerintahan Cina, Cina akan melakukan tindakan balasan terhadap negara-negara yang melakukan kesepakatan dengan Trump yang merugikan posisi ekonomi Cina. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa Cina itu adalah negara tujuan ekspor utama Indonesia, ya. Jadi Cina itu negara tujuan tujuan utama ekspor kita. Jadi kalau kalau kita perhatikan data dari BPS, ya, Cina itu apa nomor satu, ya, kontribusi terbesar dari ekspor Indonesia. Kalau merujuk tahun 2023, jadi dia ekspor kita ke Cina itu 25,09%. Sedangkan ekspor kita ke AS hanya berkontribusi 8,98 atau 9% dari total ekspor Indonesia. Jadi Cina itu lebih strategis dalam konteks perdagangan internasional eh, antara kita dengan Amerika Serikat. Itu yang pertama. Jadi kalau nanti Cina kemudian melakukan retaliasi, melakukan pembalasan karena Indonesia membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat yang merugikan posisi Cina, maka kita dapat bayangkan kalau kemudian eh, apa hal tersebut terjadi, tentu akan merugikan Indonesia, ya. Nah, jadi ketika dalam mengambil keputusan ini, tentu aspek-aspek yang seperti ini saya ya percaya menjadi pertimbangan dari eh, apa pengambil kebijakan di negara kita, ya. Tetapi sebagai seorang akademisi, saya menyampaikan sesuatu yang dalam kalkulasi pertimbangan akademik saya adalah yang terbaik diambil oleh Indonesia, ya. Tentu dalam pandangan kita, ya, dalam pandangan saya pribadi, eh, menjadikan Donald Trump itu rujuk, ya, kembali kepada tata aturan main dunia internasional terkait perdagangan internasional itu lebih penting, ya, ya.
dibandingkan hal yang lainnya. Karena kalau dia tidak dipaksa rujuk, itu menjadi presiden bagi eh, seorang Donald Trump untuk melakukan tindakan-tindakan yang apa semau gue pada eh, periode-periode selanjutnya, ya. Nah, menjadikan beliau rujuk kepada aturan main perdagangan internasional tadi telah saya sampaikan, ya memang harus banyak negara yang menekan Donald Trump, kebijakannya itu dikanter, ya. Tujuannya tadi ketika banyak negara melakukan counter balik, retaliasi, pembalasan terhadap tarif impor yang dilakukan Donald Trump, maka yang akan paling dirugikan adalah posisi ekonomi Amerika Serikat. Ketika posisi ekonomi Amerika Serikat dirugikan, maka rakyat Amerika Serikat tahu bahwa kebijakan presidennya itu adalah kebijakan yang salah. Rakyat Amerika Serikat sendirilah yang akan meminta Presiden Donald Trump untuk menghentikan kebijakannya yang apa, yang kontraproduktif tersebut, ya. Nah, jadi eh, dalam kesempatan ini kita menitik beratkan atau menggarisbawahi bagaimana menjadikan Presiden Trump, seorang Donald Trump, itu rujuk kepada aturan main internasional yang ada, ya. Dan itu bisa dilakukan, bisa terjadi bukan dengan apa negosiasi bilateral antara satu negara dengan Trump, tapi dengan cara memaksa Presiden Trump untuk rujuk itu adalah tadi seperti yang dilakukan oleh Cina, ya, melakukan retaliasi terhadap apa yang telah dilakukan Trump terhadap negara tersebut. Tentu pandangan yang saya sampaikan ini ya tidak populer bagi para pengambil kebijakan, ya, dengan berbagai macam pertimbangan, ya. Tetapi ini sebagai salah satu apa masukan, ya, bagi ya khususnya bagi pemerintah kita dalam eh, mengambil kebijakan terkait eh, perang dagang Presiden Amerika Serikat ini. Dan saya yakin juga banyak yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Anda boleh menyampaikan komen ketidaksepakatan Anda, dan jangan lupa untuk eh, memberikan like Anda, ya, dan subscribe tayangan ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.